you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Shalom Aleichem, I am your captain this season. It's my pleasure to have you on board in the special flight JC2021, destinations to Promised Land. With me in the flight deck is our Lord Jesus Christ. He is going to be your commander on this flight. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kartini dan Kartono, lambaikan tangannya, semua dengar suara sambutan saya pagi ini di hari yang luar biasa. Barangkali sejak sekolah dulu kita merayakan, atau kok kita, ya kita ya, ibu-ibu terutama, bukan ibu-ibu dulu, masih siswi sekolah merayakan Kartini. Mungkin itu penuh kenangan, sangat banyak kenangan, berkebaya dan semuanya, ada lomba-lomba di sekolah kita diadakan. Tapi rasanya pagi ini akan menjadi sebuah peringatan tentang Ibu Kartini dengan suatu nuansa yang baru, atmosfer spirit yang baru, ya, bukan sekedar perayaan seperti di zaman kita SD, SMP kali dulu ya. Tetapi pagi ini, hari ini menjadi satu yang baru. Spirit tentang seorang Kartini yang pernah hidup pada zamannya. Zaman yang mana? Oh, zaman yang sangat mengerikan. Zaman di mana wanita tidak dianggap. Zaman di mana filosofi Jawa waktu itu berkata, buat wanita itu berlaku surga nunut neraka katut. Tahu ya saudara, jadi wanita tidak punya hak apapun. Kalau bisa ke surga itu karena nunut suami. Kalau suaminya ke neraka, ya lu salah nggak salah katut ke neraka, ikut ke neraka. Ngeri kan kayak gitu. Nah, tapi seorang Kartini yang hidup pada zaman keterbatasan waktu itu
punya kehausan. Dia, zaman itu nggak ada teknologi kayak gini, tapi dia tulis surat kan itu. Nanti Bu Sri akan cerita tentang betapa influence daripada seorang Kartini pada zamannya itu, pengaruhnya itu sangat-sangat berdampak pada zamannya, khususnya bagi kaumnya. Ya, luar biasa sekali. Thank you untuk Bu Sisil, ya, Ibu Dorcas kita, puji Tuhan. Kalau di Kisah Para Rasul pertama, Tuhan memperlengkapi dengan Dr. Lukas, dengan perancang yang bernama Dorcas. Morning Prayer diperlengkapi dengan dokter-dokter dan juga seorang perancang busana, Ibu Dorcas Sisilia. Nah, Ibu Dorcas ini waktu berapa minggu kemarin kali ya, tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk, ini tak bikinin baju batik, siapa yang mau? Gitu ya, waduh, itu kan nggak ada istilahnya, nggak bisa dinilai harganya ya, makanya sudahlah, sekedar ini ongkos kirim doang itu ya sebetulnya ya, boleh dikatakan demikian. Dan pada waktu hal itu dilakukan, Tuhan menggerakkan hati seorang Dorcas Sisilia. Dia sendiri mungkin nggak tahu kalau kita mau bikin Kartinian, gitu. Saya juga ada rencana semua ya. Tapi sekali lagi yang luar biasa, kita semua di sini merasakan hal yang sama. Di Morning Prayer ada banyak kebetulan yang ternyata adalah setting ilahi yang luar biasa buat kita semua. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita di tempat kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tidak berlama-lama, saya berikan waktu kepada Kartini Tuhan pagi ini, yaitu MC-nya adalah Ibu Oikim dan Ibu Dr. Sri Hartati. Waktu kami berikan kepada Kartini yang luar biasa pagi ini. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Semangat buat mereka semua. Selamat Hari Kartini. Puji Tuhan, Bapak-bapak semua menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semua, Ibu-Ibu Kartini dan Bapak-bapak Kartono. Hari ini kita merayakan bersama-sama, tapi dengan spirit yang berbeda ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala kita, Pak Yakubus, ya Gembala Mor. Jadi kita mulai aja acara pada pagi hari ini. Kita semua semangat ya, karena Ibu Kartini sudah memberi teladan perjuangan seorang wanita yang bisa mengangkat derajat kita sampai saya bisa kuliah dokter, Bu Yuda bisa sekolah tinggi, semua tidak hanya ibu rumah tangga tetapi bisa berkarir, semua berkat Tuhan dan karena seorang Ibu Kartini yang sudah berkorban untuk mengangkat derajat wanita. Amen. Kita menjadi wanita ilahi, kita menjadi wanita yang berjuang, seorang ibu yang belum bertemu dengan Spirit Roh Kristus aja bisa membawa kita semua keluar dari menjadi seorang wanita yang bisa bangkit, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi menjadi berkat buat semua orang. Mari kita mulai dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Titin. Waktu dan tempat, yuk silahkan. Musik. Doa, ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Kau kumpulkan kami untuk merayakan Hari Kartini ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuh karena kebaikan-Mu, karena kesehatan Kau berikan bagi kami semuanya sehingga kami boleh berkumpul bersama Tuhan di pagi hari ini untuk memuji dan menyembah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami rasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu Bapa melingkupi kami semua. Amen. Nyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Berbicara ya Aba ya Bapa. Terima kasih biar kami merasakan hadirat-Mu yang melingkupi kami terus ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar pagi ini kami buka
ibadah ini dengan ucapan syukur daripada-Mu. Kami persilakan Engkau bekerja dengan sebebas-bebasnya ya Roh Kudus. Terima kasih Kau pimpin dari awal sampai akhir ibadah ini ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapak, boleh berbicara Kau ya Tuhan kepada kami semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Waktu selanjutnya Wikim, MC-nya Wikim. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Semuanya senyum. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mute. Oh, mic-nya Bu Oikim. Ya, di pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa merayakan Hari Kartini bersama-sama saudara seiman, di mana kita dapat merasakan kemurahan Tuhan ya, berkat perjuangan salah satu pahlawan kita juga, yaitu Raden Ajeng Kartini. Sekarang kita Kartini rohani yang Tuhan tempatkan di mana kita berada. Amin. Itu saya sangat bersyukur sekali kita mendapat kebebasan seperti ini. Salah satu ucapan syukur kita akan menyanyikan lagu bersama-sama ya para ibu. Tuhan, ini tugas kami. Supaya kita diberikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mic-nya boleh dibuka ya ibu-ibu? Ya. Khusus hari spesial ini. Silakan Niksan. Berikan pada kami hati yang mereka yang dalam seperti Yesus. Pada kami tidak mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam mereka yang susah hati kami seperti hatimu Yesus. Keberanian bagi harulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati yang ini. Ini tugas kami, beri keberanian bagi harulah yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan itu yang kuingini. Oh,
Mic-nya ya. Mic-nya Bu. Kim. Silakan mic-nya. Ya, setelah kita menyanyi lagu pujian tadi, kita sambut sekarang dengan kita mulai masuk dengan doa-doa syafaat ya. Doa dimulai dengan berdoa untuk bangsa dan negara yang dipimpin oleh Ibu Sisilia. Singkat ya, kurang lebih 5 menit. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat Ibu Kartini yang telah Kau berikan hati. Amin. Yang mencari Engkau ya Tuhan. Dan hatinya timbul dari gelap terbitlah terang. Itu darimu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas perjuangan Ibu Kartini sehingga kami ada boleh di dalam Zoom ini. Amin. Engkau juga yang menjadikan Ibu Kartini menjadi contoh bagi kami. Amin. Dan menjadi perjuang bagi wanita, emansipasi wanita, sehingga kami boleh ada di tengah-tengah Zoom ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih. Bukan hari ini aja, tapi hari besok pun Engkau menyertai kami. Bahkan lebih lagi yang Engkau sediakan bagi kami. Tidak terbayangkan, tidak terpikirkan. Engkau mengatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Kau sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Jadilah seperti yang Kau mau ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia. Kami melihat terang di Indonesia. Kami melihat damai di Indonesia. Walaupun saat ini, hari-hari ini, kami mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena mendengar hal yang tidak baik Tuhan, kami hanya percaya kepadamu. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya dalam rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Pasti yang jahat tidak akan pernah terjadi. Pasti Indonesia tetap NKRI. Yes, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 45. Apa kami memberkati Mendikbud ya Tuhan. Sehingga apabila ada hal yang mau menyelewengkan NKRI atau Pancasila, jangan izinkan ya Tuhan. Bahkan yang akan membangun negara di dalam negara pun tidak Kau izinkan ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang menentukan hal-hal baik bagi kami. Dan kami melihat itu pasti terjadi. Bahkan Engkau memberkati devisa negara ya Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi Indonesia kita berhutang ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Militer, Kepolisian, Penegak Hukum dan KPK. Bahkan DPR, MPR, Kau kuasai Tuhan. Bukan radikalisme, tetapi Engkau yang beracara. Berkuasa. Segala yang tidak baik dibuat menjadi baik. Engkau memberi, mengokohkan kedudukan Pak Jokowi ya Tuhan. Memberi dia kekuatan serta ring satu untuk menerobos apa yang Kau mau. Dan segala hal, baik deal-deal yang tidak daripadamu, barteran yang tidak daripadamu, dibubarkan, dibatalkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang menolong Pak Jokowi ya Tuhan. Musuh-musuh politiknya akan diam, Kau yang membuatnya Tuhan. Kita memelihara kedudukan ini sehingga bolehlah Indonesia menikmati apa yang Kau telah sediakan. Kemakmuran Indonesia di dalam nama Yesus, dan pertambangannya dikuasai oleh negara. Tidak ada bangsa-bangsa asing yang
mencampuri urusan dalam negeri, baik itu tambang emas atau tambang minyak atau timah, tidak boleh dikuasai. Kami usir Amerika, kami usir Arab, kami usir mereka tidak berhak atas Indonesia. Amin. Harta Indonesia boleh dinikmati oleh rakyat Indonesia seperti tercantum dalam undang-undang dasar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Haleluya. Ya, terima kasih Bu Sisil buat doanya untuk bangsa dan negara. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu. Wanita adalah tiang doa ya Bapak Ibu. Tiang doa buat keluarganya, termasuk tiang doa buat bangsa dan negara kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bawa hidupku sekarang ke tempat khususmu, di mezbahmu seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Bawa hidupku sekarang, bawa hidupku sekarang ke tempat khususmu, Tuhan, di mezbahmu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang. Amin. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah, jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Ini doa kami bersama-sama pada pagi hari ini, Tuhan. Jadikan aku Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah, menjadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan.
agar semua suku bangsa datang Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa datang Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Rini, berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit. Silakan Ibu Rini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur tak habis-habisnya Tuhan. Amin. Yes. Kemuliaan di dalam hidup kami. Terima kasih kami ada di webinar More ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami tiap pagi Tuhan untuk berkumpul. Karena kasih karunia-Mu ya Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan yang berikan. Di saat pandemi ini ya Abah, kami tahu Tuhan punya rencana yang baik untuk kami. Amen. Rancangan Tuhan bagi kami damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kami tahu nantinya kami akan melihat pelangi kasih Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Iman yang tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Ampunilah kami Tuhan, jika ada kadang-kadang kami kurang setia, kami masih kurang bayar harga untuk mencintai Engkau lebih intim lagi Abah. Ampunilah kami Abah. Kami juga mau melepaskan untuk pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami Tuhan. Damai sejahtera ada pada mereka Tuhan. Yang kami mau bawa sukacita Tuhan dimanapun kami berada. Terang Tuhan dimanapun kami berada. Memberi rasa dimanapun kami ada. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa. Bapak, saat ini kami mau berdoa sepakat Tuhan, sehati sepakat untuk orang-orang yang kami kasihi yang menderita sakit Tuhan. Kami percaya dan yakin dengan bilur-bilur-Mu Tuhan akan menjamah dan Amin. Yes. Amin. Tuhan juga dalam nama Yesus. Yes. Tuhan jamah hatinya bahwa masih ada Tuhan. Biarlah kami boleh percaya dan yakin mereka akan sembuh Tuhan, seperti Engkau juga menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, sehati sepakat Tuhan. Kami mohon kesembuhan untuk pemulihan Bapak. Kesembuhan untuk Natali, ipar Pak Timotius. Dari sakit kanker ususnya. Adik Pak Timotius. Amin. Nathanael. Yes. Sembuhkan dari tumor kelenjar tiroid. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Kesembuhan dapat bicara lagi. Amin. Nama Yesus Tuhan pulihkan. Amin. Dari sakit kanker Tuhan. Berikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Pemulihan operasi. Yes. Amin. Kami yakin dengan Tuhan, Engkau akan menyembuhkan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak,
saat ini juga kami Amin Yesus. Tuhan. Amin Yesus. Tim medis yang melayani di rumah-rumah sakit. Berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan ketulusan Tuhan. Hati yang mengasihi untuk merawat orang-orang sakit. Amin. Hanya Tuhan mengurapi tangan-tangan mereka. Ada sukacita juga untuk memberi harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi ini biarlah Tuhan segera berlalu Tuhan. Amin. Kami rindu campur tangan Tuhan di kehidupan kita. Amin. Pak, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin di Tuhan. Amin. Abraham, Pak Didi, Pak Yansen, urapan yang khusus daripada Engkau turun atas mereka, sehingga mereka boleh menyampaikan isi hatimu ya Abah. Pak, hari ini bukan suatu kebetulan untuk mengumpul. Kami terlalu yakin Tuhan punya rencana yang baik untuk kami. Akan banyak jiwa Tuhan. Amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan di kantor-kantor akan bertumbuh Tuhan. Akan jiwa-jiwa Tuhan akan sehingga amanat agung boleh terjadi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sahabat Dimor Tuhan. Terima kasih. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Makin intim kepada Engkau. Makin melekat kami. Tidak pernah meninggalkan hati perbuatan tangannya. Abah ya Bapak. Yes, Lord. Amin. Kami sepakat berdasarkan kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Yes, Lord. Amin. 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 Atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Rini buat doa untuk orang sakitnya. Sekarang kita akan mendoakan untuk Revival Marketplace dan kaum wanita supaya kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Yang akan dipimpin oleh Ibu Yanti. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bu. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi hari ini. Dan kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau jadikan kami menjadi sungguh, menjadi berkat, menjadi Sri Kandi Tuhan. Untuk bangsa kami, untuk keluarga kami dulu Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan, karena sesuai dengan amanat agung Tuhan, bahwa kami akan jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga kami yang belum kenal Engkau Tuhan. Kami terbeban Tuhan untuk mereka menjadi mengikut Engkau, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, lewat kami Tuhan, oh Tuhan, Engkau pakai kami. Kiralaba ya waralaba sika ya waralaba sanda. Kiralaba yang waralaba ya waralaba sanda. Kiralaba sika ya waralaba sanda. Hati-hati yang keras Tuhan. Ayah Bapa, oh dialaba ya waralaba sanda. Tuhan akan terjadi. Percaya Tuhan. Oh Tuhan, pemulihan Tuhan. Oh Tuhan, Sri Kandi kami ini akan menjadi berkat untuk menjadi marketplace kami. Oh Tuhan, banyak marketplace akan dibangun. Oh Tuhan, kegerakan akan terjadi Tuhan. Sri Kandi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami, oh Tuhan, Departemen
departemen perindustrian, juga departemen yang lain Tuhan akan dibukakan Tuhan. Oh Tuhan, kantor-kantor PUBD, kantor lain akan dibukakan oleh kami berdiri di dalamnya Bapa. Dalam nama Yesus. Saya Tuhan. Ya Laba ya Waralaba Sika ya Waralaba Iralabo ya Waralaba Sika Laba ya Waralaba Iralaba ya Waralaba Iralaba ya Waralaba ya Waralaba Sanda. Oh Tuhan, kami tidak ingin Tuhan berada di belakang, kami ingin berada di depan. Oh Tuhan, banyak jiwa yang perlu dimenangkan. Tuhan akan terjadi Tuhan. Ya Labaya Waralaba Sanda, pakailah kami Tuhan. Pakailah kami sekali di kami Tuhan. Amen. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, supaya pada masa-masa ini kami boleh melihat Tuhan begitu banyak jiwa yang dituai Tuhan. Amin. Kerajaan-Mu Bapa. Ya Rabaya Terima kasih dan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Terima kasih Dr. Yanti. Saya persilakan Pak Didi untuk menayangkan video tentang profil Ibu Kartini. Ya, seperti video yang sudah kita saksikan ya, saya ingin menangkap spirit seorang pejuang seperti Ibu Kartini ini ya, yang saya sangat terharu. Ibu Kartini juga umurnya juga pendek ya, hanya 25 tahun, tetapi di kesempatan masih muda sekali menikah dan dia hidup tuh dipingit ya. Jadi seorang ibu rumah tangga dinikahkan, tapi
dia mempunyai suara hati gitu ya. Padahal kalau saya pelajari dia belum kenal Tuhan, dia hanya surat-suratan dengan teman-temannya ya yang di Belanda, dan di situ dia merasa sebenarnya teman-temannya ini punya Tuhan yang hidup ya, kalau saya tangkap ya, sehingga dia mau belajar. Nah, sampai terbit juga buku dari terbit dari gelap terbitlah terang, itu juga diambil dari kitab firman Tuhan. Sayang dia tidak ada peristiwa dia bertemu Yesus ya, tapi dia sedang mencari-cari dari teman-temannya. Nah, yang saya pelajari ya ibu-ibu kita semua, Ibu Kartini itu tidak nyaman dengan dia dipingit, dia hidup di kalangan keluarga priayi, dia tenang-tenang, tidak, tetapi dia berjuang mikirin gitu kaum wanita yang lain. Dengan segala keterbatasan di zaman saat itu, dengan surat-suratan, bayangin dengan temannya yang di Eropa, di Belanda itu. Nah itu kan surat-surat tuh nyampenya juga lama, metodenya masih kuno banget ya, tetapi dia bisa bergerak dan memikirkan kaum wanita. Nah sekarang mungkin kita sudah nggak saatnya tentang memikirkan kaum wanita. Kita semua sudah memiliki pendidikan, memiliki fasilitas di zaman ini, di era zaman ini, semua computerized. Semua bisa tinggal buka, semua ada online, ada Mbah Google, ada Yahoo, ada macam-macam, semua bisa dibuka. Untuk sarana kita sekarang, tugas spirit yang kita ambil dari Kartini ini, spirit tentang penginjilan, ya, tentang menjalankan amanat agung dalam pelajaran Seven Kingdom of Lifestyle itu ya, amanat agung yang ditugaskan di pundak kita sebagai wanita. Mungkin kita ibu rumah tangga, tapi kita bisa bertemu dengan orang-orang banyak juga untuk kita tetap memberitakan Injil. Seorang Kartini yang tidak ada pengenalan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, hidup bagi dia. Sedangkan kita ini punya Kristus yang membayar kita dengan harga yang mahal. Kita sudah menerima Yesus, kita sudah born again, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sudah dipenuhi dengan fasilitas yang begitu banyak gitu. Mari kita sudah di sekolah tinggi, kita sudah punya segalanya, fasilitas. Tetapi itu apa yang di dunia itu bukan bukan nilai-nilai yang kekal gitu, tapi nilai-nilai yang sementara, hanya fasilitas dari Tuhan untuk dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu dengan segala yang ada dalam hidup kita dikembalikan untuk Tuhan. Tetap jadi wanita karir, jadi wanita ibu rumah tangga yang mengelola uang, mengelola apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, itu semua dikembalikan untuk Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh bahwa kita punya tugas besar seperti Ibu Kartini yang dia keluar dari kenyamanannya, dilahirkan dari keluarga priayi, tapi dia merenungkan bahwa gimana nasib-nasib wanita kalau hanya nikah dan tidak menikmati pendidikan. Nah kita juga sekarang bagaimana kita hanya nyaman bahwa kita udah terima Tuhan, tetapi banyak wanita-wanita lain, banyak jiwa-jiwa yang meninggal tanpa Tuhan Yesus. Amin. Ini yang kita bawa setiap keaktifan, buat kita lagi bisnis, kita lagi bekerja, kita ketemu orang-orang, tetap kita doakan, kita pikirkan orang-orang untuk menerima Tuhan Yesus. Kalau Kartini memikirkan tentang pendidikan wanita, kita juga memikirkan tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Semua di tangan kita. Mari wanita-wanita, ibu-ibu, kita bangkit, kita ubah bahwa kita ini diberi tugas besar juga untuk menjalankan amanah agung. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan untuk ya. Sekarang kita akan menyaksikan Kartini zaman now. Kartini yang cinta Tuhan Yesus, di mana hidupnya membawa dampak buat keluarga, lingkungan, buat orang-orang sekitar, termasuk menyampaikan amanat agung. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Inawati, langsung dilanjutkan oleh Ibu Hilda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semua saudara
dari teman ya. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Hari ini Rabu, tanggal 21 April. Sungguh berbahagia ya, kita bisa merayakan Hari Kartini. Ya. Penting sekali hari ini bukan untuk wanita saja, Kartini, tapi juga untuk bapak-bapak ya, untuk Kartono ya. Karena kita sudah sempat punya seorang ibu nasional ya, kisah seorang wanita yang bernama Kartini dari kota yang kecil tetapi punya nama besar. Bahkan tempat tadi ya jadi nama jalan di luar negeri juga, di dalam negeri juga banyak ya nama jalan familiar banget. Nah, apa cara pandang kita terhadap beliau, Ibu Kartini ini? Kalau saya lihat, Ibu Kartini ini seorang leader ya, orang leader besar dengan usia yang tidak terlalu panjang, seorang ibu di zaman jadul ya, kuno gitu ya. Tapi sebetulnya hatinya itu mempunyai hati seorang leader, ya. Nah, semoga kita sebagai penerusnya juga bisa mengikuti jejaknya, langkahnya. Pemimpin itu tidak harus besar. Pemimpin di keluarga itu juga sudah leader ya, sudah pemimpin ya. Nah, kita lihat juga Ibu Kartini itu bekerja walaupun di rumah, mungkin skup yang kecil, ceritanya mengajar beberapa tetangga juga ya. Nah, dia memikirkan pendidikan. Kalau orang kuno itu sekolah tidak boleh tinggi-tinggi, apalagi perempuan ya. Mungkin semasa ibu saya itu juga tidak boleh sekolah tinggi ya, dan lain-lain ya. Ditindas intinya supaya tidak keluar rumah, jangan jadi pinter ya, supaya tadi Pak Yakobus kan swarga nunut terko katut. Kalau nanti ibunya terlalu pinter mungkin tidak mau nunut ya Pak ya. Nah, jadi kita ini memang dibodoh-bodohin kalau bisa gitu ya. Tapi Tuhan baik ya. Ada seorang Kartini yang membuka pintu mendobrak tradisi zaman itu ya. Nah, kita ini sebagai pelanjut yang harus berjuang. Berjuang di apa? Berjuang penginjilan kalau sebagai kita apalagi di MOR ini ya. Berjuang menginjil itu ya dari skup yang kecil dulu. Kita sebagai leader tuh untuk diri sendiri. Jadi penguasaan diri itu penting. Sesudah itu baru di keluarga ya, supaya kita jadi cermin bahwa ada Kristus di dalam hati kita. Amen. Yang kedua, kita kalau sudah diri kita, keluarga, lalu sekeliling kita. Sekeliling kita itu para tetangga, juga harus punya dampak ya, dampak leader. Terus di tempat kerja kita, kerja itu macam-macam, bisa di toko, bisa di kantor, bisa di yayasan ya, semua itu bekerja dan kita ini harus berdampak untuk orang lain. Dampak apa? Cerminan sebagai pola patron ya. Oh, anak Tuhan itu seperti itu. Itu sebetulnya udah penginjilan yang secara halus karena memberikan contoh ya. Kalau polanya bagus seperti baju ya, dipakai juga enak loh ya. Nah, itu dia pesan saya hari ini, biarlah terangmu bersinar. Walaupun sebagai lilin kecil di sudut ruangan pun, tapi lilin itu penting sekali, apalagi di dalam kegelapan ya. Kalau gelap itu kan mendadak kita mati lampu di rumah, kadang juga meraba-raba, walaupun udah di rumah sendiri mau cari meja juga ngerti tempatnya di situ. Kami sempat meraba-raba karena takut jatuh mungkin ya. Nah, kita ini selayaknya jadi lilin ya, buat sekitar kita, menerangi tempat kerja, di keluarga kita jadi contoh yang baik. Mungkin itu selamat Hari Kartini ya. Jadilah Kartini-Kartini yang hebat, bersinar ya di sekeliling kita. Amin. Haleluya. Terima kasih kesaksiannya Bu Inawati yang sangat memberkati dan menginspirasi kami semua. Ya, sama-sama. Sekarang waktunya untuk Ibu Hilda, kesaksian, waktu dan tempat. Kami persilahkan Bu. Shalom saudaraku.
luar biasa. Shalom. Waktu doa-doa tadi saya teringat dengan saudara-saudara kita wanita yang sedang dalam tertekan, dalam kekerasan rumah tangga. Nah, sebelum saya sharing tentang firman Tuhan, ayo kita doa untuk mereka, orang-orang yang terhilang. Mungkin mereka sekarang dalam bencana, nggak ngerti mau bikin apa, yang di penjara, yang di mana-mana. Kita naikkan satu lagu, saya minta tolong Nixon untuk naikkan satu lagu. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kita bawa hati kita berdoa untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia yang sedang dalam kondisi yang mencari Tuhan. Mari saudaraku kita berdoakan. Engkau Tuhan, oh yes, Lord, penyembuhku, Kau sembuhkan sakit, sembuhkan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Dan Kau sembuhkan sakit. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan Tuhan Yesus, biarlah hati kami memiliki seperti hati-Mu ya Tuhan. Amin, amin Yesus. Kami banyak melihat dan mendengar begitu banyak wanita-wanita-Mu yang rindu, yang hidup dalam keterbatasan Tuhan. Yang merindukan Engkau Tuhan Yesus siang dan malam. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak tahu apa yang mereka imani. Mereka tidak tahu jalan kemana mereka dibawa Tuhan. Roh Kudus hampiri setiap mereka Tuhan. Amin. Balut setiap mereka. Sembuhkan setiap mereka Tuhan. Haleluya. Cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh wanita-wanita-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, maaf, ketika saya berdoa di ada satu doa wanita-wanita peratap yang Tuhan bawa adalah wanita, saudaraku. Kenapa wanita? Keluarga akan kuat ketika wanita kuat. Bangsa akan kuat ketika wanita kuat. Anak-anak kita akan tahu firman. Anak-anak kita akan kenal Tuhan Yesus juga karena wanita. Sejak dia dalam kandungan kita, mereka sudah kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Tetapi banyak wanita-wanita di luar sana nggak ngerti, saudara. Nggak ngerti kemana mereka bawa rumah tangga mereka. Kemana mereka bawa anak-anak mereka. Sebenarnya hari ini saya mau sharing tentang firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemarin saya sharing ini di pertemuan wanita di Sukabumi, saudara. Banyak hal yang kami dapatkan. Di Lukas 9 ayat 10 sampai
17 itu kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita membaca firman ini, kita nggak bisa membaca dari pasal itu saja. Tetapi kita melihat kenapa pasal itu ada. Di sini saya bercerita tentang pasal ini dengan ceritanya saya. Ya. Sebelum Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, ada satu cerita. Yesus dan murid-muridnya berjalan setiap hari bersama. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia dibawa ke padang gurun. Dia memiliki 12 orang murid. Setiap hari mereka berjalan bersama, saudara. Mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Mereka melihat. Setiap hari mereka berjalan dengan Tuhan Yesus. Setiap hari, saudara. Day by day. Setiap hari. Hingga pada satu titik mereka, seperti saya bilang, meeting. Gitu ya. Mereka bercerita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kumpulkan mereka. Jadi istilahnya kalau zaman dulu, base camp-nya Tuhan Yesus itu di Kapernaum. Di kota Kapernaum. Ibaratnya kantornya lah Tuhan Yesus di situ. Gitu ya. Jadi mereka kumpul, saudara. Apa yang mereka lakukan di situ? Yang mereka lakukan, mereka laporan sama Tuhan. Mereka bercerita kepada Tuhan Yesus tentang apa yang mereka lakukan. Bersama-sama dengan Tuhan. Nah, intinya gini, mereka ceritain sama Tuhan Yesus gini. Tuhan, kemarin kan kita seperti ini. Kita udah bikin ini, kita udah bikin ini, kita udah bikin ini, kita udah bikin ini. Kita udah bikin ini, bla 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 bla. Dia cerita. Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu, saudaraku. Karena Tuhan Yesus berjalan dengan mereka. Tapi mereka menceritakan kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai malam hari, ya, begitu banyak orang mengikut Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus pada saat itu pengen istirahat, saudaraku ya, mengikut gitu. Karena orang tahu kalau zaman sekarang kita katakan itu ya, kalau ada KKR di sini, KKR di sini. Ketika mujizat terjadi, orang rame-rame. Nah, begitulah kondisi pada saat itu. Nah, ketika malam hari, murid-muridnya bilang, Tuhan, itu masih banyak tuh. Suruh mereka pulang. Kalau mereka nggak pulang, siapa yang mau kasih makan? Nah, gitu ya. Saya berhenti pada kisah itu dulu ya. Sampai murid-muridnya ngomong gini, Tuhan, suruh mereka pulang. Mereka nggak bisa kita kasih makan. Saya ceritanya berhenti sampai di situ untuk part. Untuk part berikutnya saya bercerita tentang satu keluarga. Keluarga ini mengerti, tahu, kenal Tuhan Yesus. Dan dia mendengar keluarga ini memiliki seorang anak. Mamanya bercerita selalu tentang Tuhan Yesus. Dia ngasih tahu nih, ada seorang pria namanya Tuhan Yesus, hebat. Pengajarannya luar biasa. Dan dia bisa menyembuhkan. Mamanya bercerita dengan anak setiap hari, saudara. Dia bercerita. Sehingga anak ini memiliki satu kerinduan untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Mamanya, poinnya di sini. Mamanya bercerita tentang Tuhan Yesus. Sehingga suatu saat dia berkata begini, Mama, saya mau datang ke tempat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sana, saya mau ke sana, Mama. Mamanya ngomong, oke, sayangku, kamu berangkat. Supaya kamu tidak lapar, Mama kasih kamu bekal ya. Ini ada 5 ketul roti, 2 ikan. Mamanya siapin di bontot. Dia bawa, seperti kita nih, orang tua yang nyiapin. Anaknya seneng. Karena
Anaknya senang kenapa? Mamanya selalu mencerita tentang Tuhan Yesus. Jadi anak itu senang, aku akan ketemu sama Tuhan Yesus. Dia bilang gitu, Mama, aku berangkat ya, aku akan ketemu sama Tuhan Yesus. Aku senang banget, Mama. Nah, anak dia berangkat, membawa bekal. Mamanya bilang, damai sejahtera bagimu anakku, ketemulah sama Tuhan Yesus, sukacita bersama. Pergilah anak itu untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini cerita yang berbeda, tapi dua. Nah, pada satu titik yang saya bilang tadi, di malam hari. Di malam hari, ketika murid-muridnya berkeluh kesah tentang makanan yang harus mereka siapin untuk orang-orang. Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, engkau yang harus menyediakan makanan bagi mereka. Murid-muridnya bingung kan? Murid-muridnya bingung. Dari mana? Uang nggak ada, beli nggak ada, jauh. Tetapi anak ini ngomong. Mungkin dia ngomong nih sama Petrus, sama Filipus. Ngomong, Om, aku punya 5 ketul roti dan 2 ikan. Nah, saya melihat dari sisi pandang lain nih, saudara. Dia bilang gini, wah ini kesempatan nih. Kesempatan apa? Kesempatan untuk Tuhan Yesus suruh mereka pulang. Karena mereka hanya punya 5 ketul dan 2 ikan. Muridnya bilang, Tuhan, kita punya cuma 5 roti, 2 ikan. Saya memandang murid-muridnya berpikir, wah karena hanya punya 5 ketul roti, 2 ikan, berarti ada alasan untuk murid-muridnya bilang kepada Tuhan Yesus, kita nggak punya apa-apa Tuhan, suruh pulang aja. Suruh pulang aja. Saya melihat seperti itu gitu ya. Karena murid-muridnya belum punya iman, belum tahu roti itu mau diapain. Mereka hanya berpikir, ya udahlah Tuhan cuma segini, suruh aja pulang. Tetapi Yesus bilang, ambil, dia doain, dia bagikan. Dan itu saudaraku kita tahu apa yang terjadi. Dan ada cerita ketiga. Cerita ketiga seperti ini. Ketika itu dibagikan, sisa 12 bakul. Pulanglah anak kecil ini ke rumah. Pulanglah anak kecil ini ke rumah dengan membawa kelebihan bontot, saudara. Kelebihan bontot. Dia ketuk rumahnya. Mama. Kenapa sayang? Mama, benar. Bahwa Tuhan yang mama cerita, Yesus yang mama cerita, saya sudah melihat dengan langsung bahwa Yesus yang mama ceritakan adalah Tuhan yang luar biasa. Mama tahu tidak mama? Mama tadi bawa saya, berikan saya bontot, 5 roti 2 ikan. Sekarang saya bawa lebih untuk mama, oleh-oleh untuk mama. Saudaraku, dari cerita ini kita bisa melihat, saya bisa memandang betapa hebatnya cerita seorang ibu kepada anaknya. Dan cerita itu atas Kristus kepada seorang anak, memberikan anak iman untuk melakukan sesuatu yang besar, yang tidak ngerti. Dia hanya, pikiran dia hanya, kasih deh sama Tuhan, sama murid Tuhan, karena perlu. Gitu. Dia nggak mikir itu cukup atau tidak cukup. Pokoknya dia berpikir, saya punya 5. Dia ngomong sama murid Tuhan Yesus, Om, ini aku punya. Itulah hatinya. Tapi anak itu memiliki hati seperti itu karena ada seorang ibu yang bercerita tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, apa refleksi dalam hidup kita saat ini? Refleksinya adalah kita setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kita ada di MOR, kita ada belajar, setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Tapi apakah kita menularkan itu kepada orang-orang terkasih kita di rumah? Memberikan teladan itu, sehingga anak-anak kita kerinduannya luar biasa kepada Tuhan. Ketika kita bercerita itu, kita akan memiliki anak-anak yang ilahi.
Anak-anak kita akan dipakai di marketplace menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak kita di sekolah akan menjadi anak-anak yang tough, yang mau punya hati untuk anak-anak yang di sekolahnya. Mungkin ada anak-anak yang dibully. Anak-anak kita bertindak menjadi pelindung bagi mereka. Anak-anak yang dibully itu menceritakan tentang kasih Yesus. Memberikan 5 ketul roti dan 2 ikan itu kepada sahabatnya, kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian juga kita. Apakah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang memandang sepele tentang 5 ketul roti dan 2 ikan? Kita introspeksi kepada diri kita. Yang kedua adalah kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Apakah kita punya hati untuk memberikan 5 ketul roti juga untuk sahabat-sahabat kita yang membutuhkan, sehingga bisa menjadi buah yang luar biasa atas hidup kita. Tema cerita saya hari ini adalah, saya ngasih tahu ini temanya belakangan, saudara. Tema saya adalah cerita tentang hidup saya. Cerita tentang hidup saya. Saya terinspirasi daripada Kartini. Dia hanya 25 tahun, tapi dia menulis satu cerita yang indah atas hidupnya. Cerita yang indah, begitu banyak orang yang diberkati atas Kartini. Kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan, kita terima keselamatan itu gratis, saudaraku. Bukan karena murahan, tapi karena terlalu mahal. Tapi apakah cerita tentang kasih Yesus kita mau bagikan juga kepada orang secara cuma-cuma? Jadi ukirlah cerita itu dalam kehidupan, buku kehidupan kita wanita-wanita Allah. Menjadi pahlawan iman bagi wanita-wanita yang terhilang. Menjadi pahlawan iman bagi anak-anak kita. Menjadi pahlawan iman dimanapun kita berada. Wanita-wanita luar biasa. Jadi tulislah seperti Kartini menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Sehingga surat itu menjadi satu inspirasi untuk wanita di sepanjang zaman sampai hari ini. Oleh sebab itu ceritakanlah, tuliskanlah cerita hidup kita dalam buku kehidupan kita, agar itu menjadi warisan ilahi untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi ini, terlebih lagi untuk wanita-wanita yang belum mengenal Tuhan. Ceritakan tentang itu, saudaraku. Tulislah cerita tentang hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus. Amen. Tulislah itu dan bagikan kepada setiap wanita yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin yang tidak pernah kita pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan dan pengertian itu Tuhan, untuk menceritakan hidup kami Tuhan, untuk menuliskan hidup kami di buku kehidupan kami, menjadi berkat untuk setiap orang, untuk menghasilkan anak-anak yang ilahi, untuk menghasilkan generasi-generasi wanita yang ilahi, agar pada saatnya Engkau panggil kami, Engkau berkata kepada kami, sabaslah wanita-wanitaku, masuklah dalam kerajaanku, Engkau telah kuberikan pakaian mempelai yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduan kami hanya itu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kesaksiannya Bu Hilda yang amat sangat memberkati kami semua. Untuk kita menjadi ibu-ibu yang membentuk generasi-generasi ilahi. Di mana tantangannya saat ini juga tidak mudah ya Bapak Ibu. Ya. Tetapi apabila kita mempunyai ibu yang takut akan Tuhan, ibu yang kuat, anak-anak kita tetap dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Amin. 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 Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Rosi. Disilahkan di waktu dan tempat kami persilahkan Bu Rosi. Mungkin singkat ya, 5 menit. Ya, singkat dan padat 5 menit ya Bu Rosi. Terima kasih. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk sharing sedikit 5 menit. Shalom
Bapak Ibu yang dikasih Shalom. Tuhan Yesus. Selamat Hari Shalom. Kartini buat kita semua. Shalom, Bu Rosi. Bu Sisil, batiknya keren ya. Kita sudah pakai Haleluya. seragam. Iya. Jahitan hanya 1 hari, keren banget Ibu Sisil. Jadi yang lain yang belum punya seragam boleh pesan sama Ibu Sisil ya. Nah, saya mau sampaikan begini, dari kita merayakan Hari Kartini pada hari ini, yang terpenting adalah buat kita setiap wanita, kita mengerti dulu nih tujuan hidup kita itu apa. Ya, tujuan hidup kita itu apa? Amen. Tujuan hidup kita itu adalah kita menjadi mitra yang sejajar dengan pria untuk kita berbuah, bermultiplikasi dan menaklukkan bumi, menjadi saksi menjadi sejajarnya Tuhan. Amen. Nah, yang kedua, kenapa kita harus mengerti tujuan hidup kita? Karena Tuhan itu punya tujuan hidup kepada kita gitu. Nah, tujuan hidup Tuhan untuk kita, rancangan Tuhan untuk kita, setiap wanita-wanitanya Allah yang dahsyat, yang perkasa. Yang pertama, kita menjadi senjata rahasianya Tuhan. Amin. Yes. Wow. Wow. Yes. Wow. Senjata rahasianya Amin. Tuhan. Wow. Amin. Yang wanita-wanita katakan amin. Yes, amin. Yes, ya. Kita menjadi senjata rahasianya Tuhan dalam memenangkan peperangan di akhir zaman ini. Amin. Wow, sudah Semangat merdeka. Amin. Iya. Amin. Bapak-bapak. Oh, Kartono ikut amin. Haleluya. Pak Kartono ikut. Nah, ada rekonsiliasi antara wanita dan pria. Kejadian 3 ayat 15, bagaimana iblis merusak tatanan sehingga iblis mau merusak wanita. Tapi Tuhan berfirman kan, saya bacakan secara singkat, padat, jelas, dan transparan. Tuhan berfirman di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan pakai kita untuk meremukkan iblis. Amin. Amin. Iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Iblis tidak mengintimidasi kita. Amin. Adalah wanita yang berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, Tuhan menjadikan kita wanita pasukan doa. Menjadi messenger Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Messenger the third of Pentecost. Amin. Api Pentakosta sudah menyala atas Indonesia. Amin. Kita wanita-wanita Tuhan akan membawa api itu ke bangsa-bangsa. Amin. Lewat apa? Lewat Azusa Street Tower Prayer. Ya, APT ya, Azusa Street Prayer Tower ya. Kita membawa doa-doa kita di situ ya. Jadi yang kedua, Tuhan menjadikan kita wanita pasukan doa, menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman, menjadi messenger the third of Pentecost. Ayatnya di Mazmur 68 ayat 12. Kita menjadi satu tentara yang besar. Saya bacakan ya, boleh ya? Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Dan kita wanita-wanita Tuhan adalah tentara-tentara Tuhan yang besar. Amin. Yang ketiga, sebagai itu rancangan Tuhan buat kita, membantu kita, kaum pria untuk memegang posisi-posisi. Kita adalah penolong, kita adalah penghibur, dan kita juga adalah pendamping bagi pria, bagi suami kita ya, atau bagi di dalam pelayanan. Kita membantu kaum, dia menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja, dia menjadi kepala rumah tangga, dia menjadi di dunia bisnis, di marketplace. Bapak-bapak berhasil tuh karena ada doa istri loh, Pak. Betul, Bu. Bapak-bapak bisa berhasil karena ada doa istri ya. Jadi kita membantu kaum pria untuk dia bisa memegang posisi. Karena di dalam Amsal 31, nanti cari sendiri ya ayatnya, kalau nggak salah di Amsal 31 ayat 25, bahwa suaminya akan dikenal di pintu-pintu gerbang. Yes. Ya? Suaminya dikenal karena pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ya tertawa tentang hari depan gitu ya. Jadi wanita yang berharga, siapa yang akan mendapatkannya? Hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak kekurangan keuntungan. Yes. Amin. Yes. Amin. Wanita-wanita di Hari Kartini. Yang keempat, yang terakhir. Wanita, rancangan Tuhan buat wanita adalah menjadikan wanita sebagai rekan sekerja Allah, menjadikan wanita itu mitranya Allah, menjadi mitranya suaminya, dan juga menjadi sahabat bagi suaminya. Yohanes 15 ayat 15 ya. Jadi suamiku adalah sahabatku. Amin. Cari sahabat di tempat lain. Jadikan suami sahabat ya. Jadi kita bisa sharing, kita bisa sama-sama. Rekan sekerja ini, saya nggak di belakangnya Pak Rodi tuh, saya nggak di depan dia, tapi saya ada di samping. Tulang rusuk gitu loh. Tulang rusuk ya, ada aja di samping ya. Jadi juga di kaki,
kepala, tapi dia adalah imam, nabi dan raja, dan saya adalah penolong, penghibur dan juga pendamping yang setia. Amin. Nah, kenapa? Saya mau tutup. Ada Ibu Loan kasih satu firman yang saya jadi rema. Kita boleh lihat catat aja Yeremia 31 ayat 22. Ini keren banget nih. Ibu Loan pernah sampaikan ini. Yeremia 31 ayat 22 firman Tuhan katakan demikian. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Jadi kalau kita tidak taat, Yeremia 31 ayat 22. Kalau kita tidak taat, kita akan maju mundur. Iman kita kayak yoyo. Naik turun. Kalau situasinya bagus, kita kuat. Situasinya nggak bagus, kita lemah. Nggak bisa kayak gitu. Ya, kita akan maju mundur. Karena kenapa? Karena kita nggak taat. Jadi ketaatan, kesetiaan, kekudusan itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Supaya kita bisa merangkul suami. Yang punya suami di samping tolong dirangkul. Yang tidak punya angkat tangan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Kartini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Keren, Parodi itu saya senyum terus. Terima kasih banyak Bu Rosi buat kesaksiannya yang sangat-sangat memberkati kita semua. Saya juga baru tahu nih Bapak Ibu bahwa wanita itu senjata rahasianya Allah. Selama ini kita hanya tahu sebagai penolong, pendamping yang setia, seperti itu. Yang mana senjata-senjata rahasia yang tadi Bu Rosi bilang akan dibawa ke bangsa-bangsa. Bisa lewat hidup kita, bisa lewat hidup anak kita, Amin. Suami kita. Amin. Oh, terima kasih. Terima kasih Bu Rosi, dahsyat banget kesaksiannya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ya bersama-sama. Lagunya Tuhan Ini Tugas Kami. Nixon, dipersilakan. Siap. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tak kenal, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hati-Mu Yesus. Ini kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini bersama-sama. Berikan pada kami Tuhan Yesus, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati
bersama-sama kita katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah diberkati dengan sharing live yang bagus ya. Pengajaran-pengajaran dari Ibu Hilda, Ibu Inawati, dan tadi juga dadakan sharing dari Ibu Rosi juga yang luar biasa. Kita dibukakan fungsi wanita yang luar biasa ya. Ibu-ibu, sekarang waktunya waktu untuk penutupan oleh Kartono dulu ya, Bapak Gembalanya Mor, silakan Pak Yakobus. Ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Kartini pagi ini luar biasa ya untuk persiapan yang dilakukan meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Semua mengalir dalam hadirat Tuhan dan luar biasa sekali Bu Sri, Bu Aikim, Bu Hilda, Bu Ina, Bu Sisil, semua yang terlibat ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu, semua yang pasti wow, senjata rahasia Allah yang luar biasa. Saya nggak bisa rangkum apa-apa karena rasanya sudah lengkap semua disampaikan satu persatu tadi. Mulai dari Bu Inawati, seorang wanita dengan usia senja, kata orang ya, kata dunia usia senja, usia sweet 70 gitu ya, Bu Inawati ya, tetapi dengan semangat masih 17, luar biasa. Lah iya, sudah kepala 7. Secara manusia tidak mudah lagi, tapi luar biasa, hatinya berkobar terus. Tidak gampang mengurus suatu perusahaan, tidak mudah untuk ngurusin orang, mimpin orang-orang ya dalam usia yang sudah relatif tidak muda lagi. Tapi Ibu Inawati telah memberikan kesaksian. Jangan tentunya buat Kartini yang lebih muda usia, bahwa usia jangan menjadi hambatan untuk terus berkarya. Nah, tadi ada yang Bu Ina bilang, apa tadi, ingetin tema ya, di belakang kita ada tema terpanjang, let your light shine, biarlah apa itu cahayamu itu bersinar. Loh, emangnya ada cahaya nggak bersinar? Iya juga sih, itu ya. Saudara, ada cahaya yang tidak bersinar, setengah bersinar, tapi ada cahaya yang benar-benar bersinar. Yang di sebelah saya nih, ini di sebelah saya tuh pernah selalu punya cita-cita ya, dan di keluarga kami ada suatu apa ya bukan tradisi lah, kebiasaan aja. Biasanya mewariskan bukan cuma nilai-nilai. Tadi siapa yang bilang nilai-nilai tadi ya, Ibu Inawati, Bu Hilda juga bilangin ya tentang mewariskan ya legacy nilai-nilai ya, betul ya Bu Hilda, bukan hanya menyiapkan makanan di dalam ompreng untuk anak kita, tapi selalu diwariskan juga nilai-nilai kehidupan ini. Nah, ada tradisi juga kalau di Yahudi itu untuk anak perempuan diwariskan narwastu. Jadi narwastu itu mahal karena ayah dari si wanita itu, si anak gadis itu sudah menyiapkan itu lama loh. Itu sebetulnya juga ya untuk anak gadisnya. Dan di dalam keluarga besar kami ada semacamnya tradisi sederhana mewariskan berlian gitu loh saudara, ya, supaya berlian itu sedapat-dapatnya kalau bisa nanti diwariskan berikutnya, meskipun mungkin kecil, tapi kalau ditaruh di telinga anak cucunya gitu ya, itu akan katanya kalau orang Chinese bilang itu menambah kilau yang make. Jadi memang berlian itu punya keistimewaan ya.
Saudara boleh pakai giwang segede bagong istilahnya, tapi kalau bukan berlian, cahayanya itu nggak menyala. Tapi biar cahaya kemuliaan Tuhan lebih lagi, maka setiap kartini-kartini melebihi cahaya berlian yang ada di mungkin perhiasan jasmani kita. Haleluya, amin. Let your light shine. Dan kapan itu waktunya? Inilah waktunya yang paling tepat. Ketika kegelapan sedang semakin gelap, ketika kekelaman sedang semakin kelam, itu waktunya untuk cahayamu bersinar lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Thank you juga untuk Bu Rosi. Tadi saya mau sampaikan tentang apa yang Eswoso pernah bilang dan ditulis dalam bukunya juga. Wanita adalah agen rahasianya Tuhan. Haleluya. Jangan main-main loh. Ya, iblis jangan main-main. Ini ada wanita-wanita Tuhan di morning prayer adalah agen rahasianya Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang agen rahasia Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh, ini waktu kalian untuk bergerak, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan hati-hati yang terluka. Seorang Kartini yang terperangkap pada situasi yang membelenggu saja bisa punya influence atas dunia loh. Masakan kita kalah Kartini-Kartini masa kini? Tidak, apalagi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakostal besar terakhir yang akan menguatkan kita, memampukan kita. Sebagai penutup terakhir, saya diingatkan tadi, yaitu wanita-wanita selalu dibangkitkan Tuhan. Ada Deborah pernah dibangkitkan Tuhan. Deborah pernah dibangkitkan Tuhan ketika hakim-hakim semua memble yang lain. Tuhan bangkitkan Deborah pada zamannya. Tuhan bisa pakai Rahab yang mengulurkan tali merah, lambang the blood of Jesus Christ. Itu suatu lambang profetik diulurkan oleh seorang wanita, bahkan pelacur. Tapi Tuhan bisa pakai. Tuhan pernah pakai Esther untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan sudah pasti pakai Lydia, Tuhan pakai Maria untuk Yesus lahir ke dunia ini. Tuhan pakai Dorcas, Tuhan pakai Lydia pedagang kain ungu. Tuhan pakai Dorcas. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan bangkitkan Kartini-Kartini di morning prayer, wanita-wanitanya Tuhan di morning prayer untuk membebaskan jiwa yang terbelenggu. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian itu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Kita akan berdoa. Mohon Pak Yansen berdoa, Pak Yansen, untuk kita semua, kebangkitan para wanita-wanita Tuhan. Pak Yansen masih ada di tempat ya, silakan Pak Yansen doa berkat. Saya boleh nitip satu yang saya ingat penting untuk negara kita. Karena tadi dari dengar tentang Bu Rosi, saya ingat sekali wanita penting di negara kita yang mendampingin presiden kita, yaitu Ibu Jokowi. Kemudian yang satu lagi adalah Ibu Sri Mulyani yang saat ini sangat mempunyai beban tugas yang luar biasa untuk memulihkan kondisi dari keadaan negara kita yang membeli vaksin uangnya banyak sekali. Dan satu lagi adalah Ibu Retno Marsudi yang sangat luar biasa membawa nama Indonesia di kancah internasional dengan memberikan nama yang indah dan harum. Itu untuk negara kita itu sangat luar biasa ya, memerangi korupsi itu sangat luar biasa. Ibu Jokowi siapa namanya? Bu Retno lupa saya. Iriana. Ibu Iriana. Oke. Membebaskan hidup yang terlarang, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup aku dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memaknai Hari Kartini di tanggal yang istimewa ini, 21 April 21. Dan kami dapatkan banyak hal pagi ini. Terima kasih Tuhan. Bukan hal yang kebetulan, kau bicara banyak di morning prayer di hari ini. Terima kasih, bangkitkan terus Kartini-Kartini yang rohani Tuhan dari more ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau lupa kami juga berdoa, kalau Engkau pernah bangkitkan seorang Kartini di biliknya yang sempit, dipingit, tapi surat-suratnya boleh mempengaruhi bahkan rekan-rekannya, bahkan sampai hari ini. Tuhan bangkitkan atas bangsa ini juga Kartini-Kartini lagi Tuhan. Bangkitkan dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rapataka kami berdoa untuk Ibu Iriana dalam nama Yesus, istri daripada Presiden kami Jokowi. Tuhan kami berdoa buat Ibu Iriana. Tuhan kami berdoa juga untuk Ibu Sri Mulyani dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Rapatakan berdoa juga untuk Ibu Retno Marsudi. Tuhan dengan tugasnya yang penting kehumasan luar negeri dalam nama Yesus mewakili bangsa ini. Tuhan dalam nama Yesus, biar Tuhan roh-Mu Tuhan, keselamatan-Mu juga atas mereka ya Tuhan. Bukakan hati mereka, kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih lagi atas wanita-wanita Kristiani di bangsa ini. Biarlah mereka, cahaya mereka bersinar ya Tuhan, tidak redup tetapi bersinar, tidak redup karena masalah, tidak redup karena krisis ekonomi, tetapi bersinar melalui apapun yang mereka kerjakan, meskipun kecil, melalui catering, melalui usaha-usaha rumahan di tengah situasi krisis ekonomi. Tuhan mendukung akan suami mereka dalam nama Yesus. Tuhan ada pengurapan atas setiap tangan-tangan anak-anak-Mu, wanita-wanita-Mu Timur Tuhan dalam nama Yesus di bangsa ini. Apapun yang mereka buat jadikan berhasil dan beruntung untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebangkitan yang besar, kebangkitan yang besar melalui senjata-senjata rahasia-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami merindukan doa berkat melalui hamba-Mu Pak Yansen bagi kita semua. Haleluya. Terima Silakan kasih Pak Tuhan. Yansen. Terima kasih. Berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan yang begitu sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa masih mengingatkan daripada Kartini ini. Memang seorang wanita yang dilahirkan. Ya, Mic-nya Pak Jensen. Yesus. Ya, tapi ya, mic-nya Pak. Ya, mic-nya rupanya, sinyalnya ya. Baik, di Tuhan. Ya, haleluya. Signalnya putus Pak. Baik, yuk. Baik, yuk kita tutup doa berkat. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Biar berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Yesus Tuhan kami, persekutuan Roh-Mu yang kudus yang membuat kami terus berapi-api, menyala-nyala, berkobar-kobar sampai Engkau datang kembali. Yesus Tuhan, di awan permai menjemput kami kekal selama-lamanya. Kami sangat diberkati berkata, Amin. Selamat dari kami. Tuhan luar biasa. It's amazing. So once again, this is your captain. We'll almost reach our destinations. Thank you for flying JC2021. Jesus love you and welcome home. God bless. Minimums. $100, $50, $40, $30,
20, 10,